Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membahas adab-adabnya ketika kita berada di mana? Di WC. Pertama adabnya ketika kita masuk kamar mandi, sunnahnya pakai kaki kanan, kaki kiri? Kiri, kanan, kiri. Kayaknya kiri. Pokoknya kalau perkara itu yang kotor-kotor disunahkan yang kiri. Seperti contoh ke WC, kamar mandi, ke jamban, ya sama aja gitu. Yang kedua baca doa. Kumaha doana? Bismika. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selesai itu jika keluar diusahakan pakai kaki apa? Kaki kanan. Dan baca apa? Doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani. Apa? Adhaba annil adha wa afani. Nah sekarang kita membahas janganlah kamu selayaknya kamu untuk menyiapkan apa? Pirang-pirang batu. Batu tuh tahu batu? Batu tahu batu? Pernah lihat batu? Nah, jadi disunnahkan zaman dulu itu kan air susah zaman Nabi. Jadi memakai apa? Memakai batu. Ketika kamu ingin hajat itu pakai batu. Kalau tidak ada air. Kalau ada air gak apa-apa. Mau pakai batu sama air boleh gitu. Nah disunnahkan seperti itu. Disunnahkan. Kumaha ge batu. Batu tuh mana batu? Mana contohkan dia. Misalkan ini batu. Disunahkan, diwajibkan 3 batu. Kalau 3 batu gak bersih, 5 batu. Gak bersih juga 7 batu. Berganjil. Ini kan fikih ya, ilmu. Ya orang kudu terang-terangan masalah ilmu gitu kan. Hapunten. Di zaman Nabi seperti itu. Memakai apa? 3 batu ataupun 5 batu. Ataupun 1 batu tetapi ujungnya beda. Berbeda dengan ujung. Contoh ada batu yang segitiga misalkan. Kita pakai yang 1, 2, 3. Boleh. Angge gantian. Seperti itu. Itu fikih. Wa antastabri'a minal bauli. Apa istibro? Istibro itu ketika kita kencing berusaha mengeluarkan sisa-sisa kencing. Sisa-sisa istibro. Kalau laki-laki dengan apa? Perempuan sama. Dengan tanah berdehem. Kumaha dehemna? Caranya ada untuk sungkul gitu. Ada caranya bagaimana? Tarik napas yang kencang, yang panjang. Nah seperti itu. Karena dengan menarik napas dengan deheman yang sangat kencang itu sisa-sisa kencing yang di dalam yang seharusnya harus keluar tapi belum keluar itu akan keluar. Sehingga air yang ada di kemaluan kita tuh bersih, suci seperti itu. Ya, paham tuh? Wan natri dan diurut katanya salasan 3 kali ya mah kera laki lain kera awewe kera laki diurut urutna carana kieu bil yadil yusra dengan tangan apa kiri ala asfalil qadib di bawah batangnya ya ini bukan porno bukan ilmu ini ya tidak ada sedikit pun untuk membahas ke situ tidak ada ini ilmu biasanya. Kalau kita tidak diurut ataupun tidak berdehem, tidak berusaha istibro. Apa istibro? Berusaha mengeluarkan air kencing. Ketika kita sholat, beres ngompol. Tos ki'i, tos pipis. Tidak berdehem, tidak diurut, langsung berdiri, langsung dibasuh, langsung sholat. Ketika sujud, itu sisa-sisa akan keluar. Kerasa oleh kita. Betul. Kerasa Can? Pernah ngerasaan gitu? Udah ngompol, buru-buru disikat tinggalan bus atau kumaha sehingga tidak memakai apa istibro diurut berdehem gitu kan sudah dijelaskan sama mualim cara-caranya seperti apa maka ketika sholat ketika dia sujud itu akan keluar sisa-sisa air kan sehingga dengan sebab itulah sholatnya tidak diterima baca Qur'annya tidak diterima dia tidak punya wudu seperti itu na'udzubillahi min dzalik. Fahim dong? Itu buat laki-laki, buat perempuan untuk berdehem seperti itu. Banyak istibro itu.
Terkadang istibra itu ada orang dengan berjalan di tempat. Dengan apa? Berjalan di tempat. Ketika dia sudah kencing, sudah istibra, sudah berdehem, sudah apa? Sudah diurut seperti itu, dia berdiri. Juga di sini jelaskan in kunta fis sohro, jika kamu berada di apa? Sohro itu apa? Gurun pasir, ya, di Mesir, gitu kan? Padang pasir. Fab'ud an uyunin nadhin, maka jauhilah daripada pandangan-pandangan manusia gitu. Ai baheula makan WC juga ayeuna. Ayeuna mah mobil ge aya WC-an kan gitu. Zaman baheula mah baheula zaman Nabi Muhammad, zaman Al-Imam Ghazali radhiyallahu, zaman 500 ke bawah. Sekarang tahun 1442. Berarti 1000 tahun yang lalu seperti itu. Jauhlah kamu dari apa? Pandangan manusia. Wastatir bi syai'in in wajadta, tutupilah dengan sesuatu yang kamu tahu, yang kamu mampu. Lamun orang bisa make naon? Make selendang, ya, kayu selendangan cicing didinya gitu. Zaman baheula. Ayeuna aya teh gitu. Paling di perkampungan apa? Pelosok masih di bawah apa? Sungai-sungai kan gitu. Wala takshif aurataka qabla al-intiha. Jangan kamu buka auratmu sebelum kamu sampai di WC, di klosetna. Contoh misalkan, ya kloset di dia klosetnya gitu ya. Urang tong muka aurat, tong muka sarung, tong muka celana sebelum kita duduk di WC itu. Paham? Buruan. Di luar kan geus dibuka. Gitu kan? Jangan. Seperti itu. Paham tuh? Ya, ibu-ibu, paham teh? Jadi ketika kita masuk WC, ini udah ada WC. Ya, ketika kita masih berdiri, belum sampai ke WC itu, ke kloset, jangan buka auratnya sebelum kamu duduk. Jadi muka auratnya sambil apa? Sambil duduk seperti itu. Ya, itu adab-adabnya. Bukan wajib, tapi apa? Nah, sunnah lebar aina. Urang qadil hajah, urang buang hajat temenang sunnah Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Wala tastakbili samsa, kita BAB, BAK, ya, buang air kencing, buang air besar. Tidak boleh menghadap kepada matahari. Nah, kita disunnahkan jangan menghadap ke sana. Gitu. Apalagi wala tastakbili samsa wala qamar, ataupun ke bulan. Contoh misalkan bulan di sana, kita tidak boleh menghadap matahari ataupun menghadap. Makanya kalau bikin rumah, minta ke arsiteknya, tolong ini kloset jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Juga apa? Jangan menghadap kiblat, juga tidak membelakangi. Berarti sunnah nalang ada melu WC teh selatan ataupun utara. Gitu. Al-Fakir di Malang itu WC-nya ada sekitar 40 WC ya buat santri. Itu semuanya tidak ada yang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, tidak ada. Begitupun hudu. Hudu tidak ada yang membelakangi kiblat, semuanya hudu menghadap kiblat. Seperti itu. Sunnahnya hudu menghadap kiblat. Tapi kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi. Jadi dari ke utara ataupun ke selatan. Fahim tuh? Mualim lamun tos malik kiblat kumaha urang keur kitu wae. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Wala tadlis fi muhaddahaddisin nas wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kamu kencing di air yang diam. Lamun urang aina ngompol, pipis yang yang berjalan, kita kencing itu air kencing sudah hilang. Maka air yang baru lagi itu suci, gitu. Tapi kalau kita kencing di tempat air yang hanya diam saja, maka air kencingnya hanya di situ saja. Gitu. Sehingga kita ingin bersuci susah. Karena sekitarnya tapi kalau airnya yang berjalan ke bawah, yang mengalir, kita bisa bersuci dengan air yang setelahnya. Fahim tuh? Apalagi, dan jangan kencing di bawah pohon. Supir angkot biasanya. Tong. Ya. Yang berbuah. Nya, nu asalna apel amis, nya pas diompolan jadi kecut. Gitu kan? Jangan. Mereka hidup, muliakan mereka, gitu. Muliakan mereka. Ini hukumnya makruh. Hukumnya apa?
Wala fil juhri, dan tidak boleh juga kencing di lubang. Kencing di mana? Ada satu tanah, ada lubang di situ, jangan. Kenapa? Ditakutkan itu lubang ada hewannya. Dan biasanya lubang-lubang seperti itu tempatnya jin. Zaman dulu ada orang yang kencing sengaja dibuang di kencing apa? Di lubang. Enggak taunya itu tempat jin. Akhirnya itu jin zakarnya disentil sama apa? Sama jin sampai gede, semua gede. Baru kusabab naon? Pipis di lubang. Hati-hatinya. Yang intinya kita kencing ini harus berhati-hati. Ini soalnya bab najis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna amataha adzabil qabri minhu. Sesungguhnya umumnya siksaan orang yang di alam kubur dengan sebab meremehkan kencing. Tidak boleh kencing di tanah yang keras. Sehingga kalau kita kencing di tanah yang keras akan menimbulkan pantulan yang menjadi najis akan pakaian kita. Ataupun kencing di tembok gitu kan. Jangan. Maka kencinglah di tempat yang bersih. Artinya bersih itu apa ya? Yang tidak membuat itu air memantul kepada kita. Fahim tuh? Makanya disunahkan jongkok kencing, tidak boleh berdiri, apalagi lari-lari. Gitu kan? Kemarin lari-lari udah pocong. Gitu kan? Ya, disunahkan seperti apa? Duduk seperti ini. Wattaki, dan senderkan akan kakimu seperti ini. Nah, seperti ini. Kan sudah dijelaskan dulu, masih ingat? Seperti ini. Ya. Kalau gak bisa gak apa-apa jongkok seperti biasa. Agar kenapa? Agar kencing jatuh ke bawah tidak jauh sehingga tidak membuat pantulan air Lamun urang ayeuna ngompol nasabari calik cingogo kira-kira cukup moal contoh ieu dakar. Ngabasuh ieu hungkul cukup teu? Ini kan air kencing keluar dari sini. Ya, air kencing keluar dari, tapi tidak memancarkan, tidak memantulkan air kepada kulit kita, kepada pakaian kita. Cukup tidak membasuh, mensucikan sebagian segini saja. Cukup, suci sudah. Tapi kalau berdiri ataupun berlari-lari dan lain-lain misalnya ya, berdiri, maka akan menjadi pantulan sehingga baju yang terkena wajib dibasuh lagi. Lamun cainangan sagayung kumaha, sabotol kumaha caina, ataupun sa aqua alit, gitu kan? Ya, paham tuh? Maka tidak boleh berdiri. Kebanyakan kalau orang yang berdiri kan aya WC naon itu teh. WC duduk, air tempat naon? Kencing berdiri, ya. Sudah tidak ada rasa malu kencing di luar. Namun orang pipis di tempat eta, pantulan-pantulan yang terkena celana, sehingga akhirnya menjadi sholat kita tidak sah. Orang yang kencing berdiri tidak tuntas kencingnya. Meskipun dia berdehem, meskipun dia diurut, tetap. Karena saluran ketika orang berdiri kencing, itu saluran air kencing seperti ini. Jadi sulit semua. Tapi kalau kita duduk, mau laki-laki perempuan, maka saluran air kencing turun ke bawah. Gitu. Contoh misalkan ya kalau muntatih ya, air kencing itu masih ada di dalam. Tapi kalau duduk semuanya keluar. Apalagi dengan tanah nuh, tanah nuh? Berdehem. Kumaha dehemna? Tarik nafas. Seperti itu. Ya contohnya gitu. Allah. Dan jangan kencing di tempat yang mana anginnya kencang. Ya, orang ngumpul kadieu itu bunang. Ya gitu. Di gunung biasanya gitu kan, cari tempat yang tidak ada angin. Fahim tum? Wala tabul qa'iman illa an darurah. Jangan kamu berdiri kecuali ada darurat. Gitu ya. Ini perkara yang dimakruhkan ketika kita kencing. Fahim tum? Ada lagi ini pembahas perkara-perkara yang disunnahkan ketika kita kencing. Jangan sampai kita kencing tertinggal akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma'. Kata Nabi, sunnahnya itu ketika kita istinja, pakai batu
nya make cai sunnahna kitu. Angge batu heula atau batu angge cai. Seperti itu. Ya, itu sunnahkan. Antong tarik teuing. Meleran batuna jangan yang terlalu kasar gitunya. Biasa-biasa saja gitu. Boleh sek ente. Gitu ya. Lamun ngangge non berlian kumaha misalkan tidak sah. Ngangge naon deui emas tidak sah ataupun memakai makanan yang keras tidak sah. Aya roti saminggu keanginan wae teuas teu sah. Meskipun teuasna jiga naon? Jiga batu. Paham tuh? Maka kalau kamu disuruh milih batu milih air, disunahkannya lebih baik air. Karena air itu yang membersihkan juga baunya seperti itu.